nggak bisa, dia harus buka ke depannya karena duitnya ya Vince tahu duitnya limited, sedangkan Tony kan ya tinggal minta bapaknya. Kita ngalah dulu kali ya. Biar dia dibilangnya pengkhianat. Gua baru mau jelasin setan. Oh, berjelasin. Gua baru mau jelasin. Silakan jelasin. Udah dipotong aja. Pengkhianat. The present kayak AJ Styles, Roman Reigns, Seth Rollins. Wah, siapa yang gak kenal mereka? And the future, Braun Breaker. Welcome to Bad Podcast, where the big boys play. Ada apa ini? Kenapa posisi kita berubah? Dan kenapa dia jadi lebih besar dibanding yang tadi? Kenapa? Major upgrade. Dibanding yang sebelumnya. Udah makan. Iya. Udah makan. Oh, ini berarti agak warasan dikit nih, Devin-nya ya. Udah ini makan. The real Devin kayaknya nih. Ya kan? The OG. Iya betul. The OG Vin. Ya. Nah, ini Devin bener nih, gak ngomong apa-apa. Kalau kemarin The Finn Balor. Devin Balor juga kayak gitu kayaknya. Lebih berisi juga kayaknya. Oke, jadi kenapa kita posisinya kayak gini? Karena kita akan mau berdebat. Akan mau berdebat. Pemborosan sekali. Pemborosan kata kayaknya saya. Gimana Anda? Pesta pemilu belum mulai udah kita udah debat lagi. Pesta pemilu. Mari kita ya, kita hiperbola mulu dari tadi ya. Mari kita ramaikan perdebatan ini. Dimulai dari perkenalan dulu. Ya. Dari pihak WWE. Ada Mr. I dengan the head of the table, dan juga Ranzi, dengan ada The Rock dan Stone Cold di baju saya. dan Pihak WWE, di pihak AEW. Bapak udah salah Pak, Pak. Anda pengkhianat ya. Di pihak AEW ada Mr. Dipo dengan outfit Elite. wrestling. Di Elite. Nah, saya nyanyiin. Dan juga dan juga ada Kevin. Dah, Kevin ya. Oke. di CEO dari AEW karena Udah lanjut aja. Tony ya. Tony kan. Oh, ini Tony-nya ya. Jangan lanjut dulu, Anda di pihak di mana sebenarnya? Hah? Enggak, lu pelengkap aja udah. Ngobrol kau aja ya. Udah, gua di sini diam aja kali. Enggak dong, udah digaji masa enggak diem? Anda Brock Lesnar guy aja. Waduh, jangan. Saya kan pihak ini, pihak AEW. Let's do this. Iya. Yes. Oke, mulai pembahasannya. Let's do this. Teriak-teriak. Saya terlalu semangat nih kalau udah urusan kayak gini. Jadi apa yang mau diperdebatin kira-kira dimulai dari ini aja kali ya, yang paling panas. Bentar dulu. Dia ngapain? Jadi wasit. Jadi wasit. Udah nyiapin kartu kuning sama kartu merah belum nih? Iya. Jadi kalau ada kata-kata kotor, kata-kata hujatan. Nah, dia lagi main kartu. Kalau saya nggak butuh kartu kuning, kartu merah nih. Dia lagi kartu yang lain dia. Mau dikasih duit nih gue nih. Aduh. Kalau saya butuhnya kartu vaksinasi. Jangan. Lebih ampuh sekarang. Iya sih, lebih berharga ya. Kalah paspor sekarang. Semuanya harus Bisa kalah. ada vaksin, kartu vaksin ya. Yes. Yoi. Kartu vaksin untuk semua. Lu bawaan pemerintah. Karena kalau kartu keluarga gimana? Oke, langsung aja kita mulai perdebatannya. Iya, dimulai dari yang paling panas dulu. Kita ngalah dulu kali ya. Biar dia Dibilangnya pengkhianat. Gua baru mau jelasin setan. Oh, berjelasin. Gua baru mau jelasin. Silakan jelasin. Udah dipotong aja. Pengkhianat. Gue terlalu bersemangat nih. Lu dari pihak siapa sih sebenarnya? Gue bagian rusuhnya aja deh. Boleh gak sih? Gue netral deh. Jadi kita mulai dari yang paling panas aja, yaitu dari soal rating, Pak. Oh, rating. Rating TV. Oke. Yang kayaknya lagi jadi perdebatan selama 2 bulan terakhir ini nih. Yes. Di mana ratingnya AEW selalu ada di 1 juta. Kalau menurut gua itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Argumen gua sebagai fanboy AEW adalah di mana company yang baru berdiri sekitar 3 tahun itu sudah bisa hampir mengalahkan viewersnya salah satu flagship show terbaik di WWE yaitu Raw. Bahkan udah ngalahin NXT. Development. Oh, gue dibela lo sama gue. Gue dibela. Harus mengakui dulu. Harus mengakui dulu. Acknowledge. Oke. Kita harus objektif kita. Acknowledge dulu.
Lu Oke. udah ngalahin Kalau NXT. kita harus subjektif ya. Pokoknya kita lebih superior dibandingin Iya. sama company sebelah. Oke, gue dengerin dulu alasan kalian. Iya, alasan kita ya itu tadi pertama baru 3 tahun aja udah bisa hampir ngalahin Raw. Apalagi 5 tahun, 10 tahun, betul nggak? Betul. Ibaratnya kayak kita baru memulai ya, kayak startup gitu. Kemudian kita melesat jauh ke atas dan menyalip perusahaan yang emang udah notabene udah punya nama. Iya betul. Jadi itu adalah suatu prestasi yang gue bilang menurut sih. Kalau menurut gue itu lebih ada prospek yang bagus ke depannya. Nah, Oke. gimana kalau dari WWE? Dari gue ya. Mau Oke, jawab, kalian Mr. Rai? gue jawab dulu nggak apa. Nggak apa, kalian bisa ngalahin NXT, developmental divisi yang udah kita bangun. Tapi udah hampir ngalahin viewers Raw loh. Ntar dulu, izinkan saya, let me explain. Izinkan. Udah mulai panas nih kayaknya. Makanya waktu itu NXT kan banyak indinya kan. Iya. Akhirnya kalah dengan AEW. It's okay, nggak apa-apa. Lu bisa ngalahin anak tiri kita gitu. Kenapa mendekati Raw ataupun SmackDown? Ya memang karena kita memberikan kalian itu kesempatan bersaing. Kalau nggak ada gitu, nggak ada persaingan, otomatis akan jadi monopoli lagi. Orang kan bosen lagi nontonnya. Dengan begitu kan nanti kalau udah makin lama kan makin tahu tuh konsistennya. Dan sekarang kita jangan lupa masih ada era pandemic era. Jadi ya udah orang masih akan cari alternatif, masih kepo orang dengan AEW. Apa sih bedanya sama WE gitu. Ingat dulu 83 minggu kita dikalahkan. Abis itu Menang. iya dong jelas ya. Sampai sekarang nggak ada. Jelas. Mau tambahin mungkin? Nah, Cuman kita kan juga kan dari pihak AEW kan ya. Ya mana dia kan perusahaan yang masih baru ya. Kita kasarnya bilangnya kayak gitu. Nah, ini kan ngelihat dari rating aja itu tuh udah bisa bikin ancaman gitu loh untuk pihak WWE itu sendiri gitu loh. Bayangin kalau misalnya AEW ini kita masih bertahan sampai 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Itu ada kemungkinan dia melesat lebih jauh lagi. Oke, bayangkan lagi dengan roster yang akan bertambah lagi dengan makin banyaknya kesempatan untuk yang lain supaya bisa dapat highlight. Apakah AEW bisa bertahan kayak WWE juga yang notabene WWE itu udah public company. Nah, tapi kan itu mungkin aspek yang lain. Nah, ini kan kita bicara rating. Iya, rating iya. berbicara, Bos. Iya, rating berbicara karena orang masih mencari alternatif. Semua masih pengen ada di atas. Masih pada egonya tinggi. Dan ingat, sedangkan tadi dulu WWE itu tadi public company. Jadi Vince itu nggak harus juga menyenangkan dirinya sendiri dengan egonya, menyenangkan fans, menyenangkan juga stakeholder. Dengan AEW ya udah apapun yang Tony Khan inginkan. Ya itu dia, the freedom of speech, the Yeah. freedom of creativity Yes, ya kan. Kalau yes. kalau Vince ngelihat apa mau naikin rating nggak harus senggol sana dulu, nanya dulu, ngadu dulu ya kan. Yes, Vince juga melakukan itu sebelumnya di Attitude Era. Tapi perkembangan zaman nggak bisa, dia harus buka ke depannya karena duitnya ya Vince tahu duitnya limited. Sedangkan Tony kan ya tinggal minta bapaknya. Iya. Gimana nih? Itu dia. Jadi ini- Kita minta duit sama Tony Khan minta sama bapaknya. Betul. Ya udah jadi sudah terjamin dong duitnya ya kan. Tunggu dulu, ini kan bisnis. Iya. Jadi mungkin di AEW ada kebebasan kreativitas. Tapi ingat, WE itu kan bisnis yang sudah established. Yes. Jadi seperti kata pepatah, saya mungkin sudah tua, tapi dulu pernah muda. Anda masih muda, tapi belum tentu mencapai masa tua. WWE sekarang lagi turun, but we had it. Kita pernah di paling atas. Ya. Anda sekarang rating lagi lebih tinggi, tapi who knows? 5 year, 10 year, belum tentu AEW masih ada. Kan gue bilang sebelumnya apa? Jangan sampai bangun macan tidur. Tenang Iya. aja. Berarti macan tidur di sini siapa?
lah. WWE. Kalau Tahu-tahu. kalau macan Kemayoran Persija. Bang. Waduh. Jangan dibahas lagi tolong. Udah, minggu lalu udah dibahas. Ya. Next. Lanjut. Makanya waktu kan kita lagi mempersiapkan yang lebih besar itu. Tapi kalau macan tidur, kalau Andre. tidur kebablasan lama-lama disalip sama Lama-lama ditusuk lawan. dong. Iya, lama-lama Iya, ditusuk. benar. Jangan tidur terlalu lama. Ya makanya senggol dong bos. Aduh. Kalahin dulu Raw, baru kita bangkit. Jadi kalau- Jangan AEW nih bos, senggol dong. ewe nih bos. Kenapa? Itu ada spasinya gitu. ewe gitu. Iya. Kan kita Indonesia. Itu Mas AEW. Diliatin wasit. Wasit. Stephen. Kartu sit, kartu. Oke. Kartu. Kartu. Dia keluarin duit kan. Punya gua nih. Kartu oren. Dikasih kartu Kartu oren. oren. Kartu oren Anda berarti lagi dalam bahaya, Mr. I. Hati-hati. Saya jenius. Kenapa ada sponsor? Siapa tahu ada sponsor. Anda kartu oren, Anda lagi ada di dalam pengawasan dari The Real Devin. Saya zona kuning. Oren. Oren. Kuning. Jadi kalau misalnya bahas rating mungkin masih bisa kedepannya kita akan lihat ya. Tapi kita mulai Tapi kalau pindah. AEW sih optimis. Udah jangan ribut. Gimana nih? Apa kita Optimis. ada yang mau lu tambahin enggak? Jangan ribut. Ngomel sendiri. Gua kira masih ada nih. Kita nonton aja ya udah. Silakan. Jadi tiba-tiba satu grup enggak sinkron nih. Mereka sendiri ribut dengan mereka sendiri. Lu kenapa? Kita nontonin aja sih, udah. Bos? Gue masih optimis AEW 20 tahun, 30 tahun ke depan bisa nyalip si perusahaan yang udah ringkih ini. Oh iya bisa Iya itu kan? udah pasti gitu. Udah Kita lihat aja pasti. ratingnya. Nah, sekarang kita mau bahas apa lagi nih? Selain Kalau rating. kalau misalnya selain rating kita bahas dari ini deh. Depth ya atau istilahnya isi rosternya ya kan. Oke. Dari mulai muda dan tuanya dan juga prospeknya. Karena tadi kita mulai dari rating kita duluan membela ya. Oke. Coba dari WWE. Oke, dari WWE gampang aja. Kita punya past, present, and future. Yoi. Di past kita punya banyak legenda yang bisa kita panggil kapanpun kita mau, seperti Goldberg, Ya? Brock Lesnar, Wow. dan Wow. Undertaker yang gak mati-mati. Wow. The present kayak AJ Styles, Roman Reigns, Seth Rollins. Wah, siapa yang gak kenal mereka? And the future, Braun Breaker. Itu yang paling saya nantikan. Iya Braun itu. Breaker nama-nama is new all elite wrestler. Braun Breaker is all elite. Ini nggak ada yang bisa nemenin gue gantiin. Aneh. Tenang aja, kita juga punya toxic ya, toxic Yoi. di AEW. Toxic apa? Toxic apaan nih? Toxic attraction. Seperti apa tuh? Ya Mandy Rose semuanya punya bibit yang bisa kita tanam. Yang ini yang sama Otis itu loh. Iya, tahu saya. Yang Masa kerja. anda nggak tahu sih? Paling tahu gua mah. Jadi gimana ke depannya? Ya kedepannya udah jelas Udah lah. ada. Kalau kita turun ratingnya tinggal panggil orang tua, ya kan? Tapi apakah bisa bertahan? Oh, Karena jelas. mereka kan nggak abadi. Oh jelas, yang kalau udah nggak abadi ya udah yang jadi present ini jadi past. Terus yang future jadi present, kita cari lagi orang-orang baru. Seperti contohnya kita punya gold medalist juga, the next Kurt Angle. Anda punya siapa? Darby Allin yang bukan wrestler itu yang Darby Allin itu salah satu pilar ya. Bahkan sudah diakui. Bahkan dibikin t-shirtnya. T-shirt. t-shirt dong bangga. Kamu harus lihat Dominic Mysterio. Nggak ada basic apa-apa, masuk TV langsung. Iya, TV jalur bapak Itu ya. privilege ya. Privilege itu beda, dari- bos. Sama dong dengan Gitu. Tony Khan. Privilege bapak, nggak salah. Tapi nggak punya basic wrestling, ya kan? Nggak punya basic wrestling dan dia bisa membikin acara TV wrestling itu dalam 3 tahun se-entertain itu. Ya Dominic juga bisa. Lawan kemarin WrestleMania keren matchnya. Wah, Tapi sebelumnya nih ya, sebelumnya apa? Tadi kan ada past, present, sama future ya Gue kan? deketin ke muka, Nah, gue deketin ke muka lu nih, biar kedengeran. nah yang future ini sebelum jadi present ya tentunya ya kita bajak dong. Iya dong, Kalau tentu dirilis, saja. kalau Tentunya kita bajak dan kita attract dengan sedemikian rupa supaya menjadi top star. Contohnya sudah terlihat, tentunya ada Cody. Iya betul. Yang mana di WWE itu dia hanya jadi pemain semenjana ya kan.
yang di situ, yang di luar. Oke. Oh, kita disabotase nih kayaknya nih. Waduh. Promo kita disabotase nih kayaknya nih. Maklum, Tonikan belum bayar listrik. Kita kan dari Tonikan ini kan. Kan kaya, lu gimana sih? Makanya duit jangan lu pakai buat main. Justru dia gak bisa bayarin kayak gini. Dia bayarnya yang mahal-mahal. Oh, Bayar listrik udah di sini, dicoret dari kartu keluarga nih kayak Tonikan. dia kelupaan untuk bayar listrik. Dia biasanya bayarnya yang ya bayar Ya kontrak wrestler. maklum ya kan? lah, banyak tagihannya untuk Fulham kan. Beban itu jelas. Lu sih ngasih jalan Lu bantuin dong. Ya lu ngehina owner sendiri, lu gimana sih? Kita break dulu kita. Mereka berkelahi aja. Gua bukan menghina. Kayak Gua- Vince McMahon udah tahu bangkrut, jual aja sekalian ke The Rock ya kan. Enggak, tapi ini balik lagi ke Young Talent yang tadinya di WWE itu jadi ancur, kalau misalnya di AEW bisa jadi bintang. Iya. Kalau misalnya nih yang didikan AEW sendiri aja udah ada potensi bintang, udah jadi mega bintang dong jadinya ya kan? Jelas. Itu karena didikan. Iya. Didikan yang emang udah terencana gitu kan. Jadi emang ada porsi-porsinya. Antara superstar yang baru pindah, antara emang yang homegrown superstar, itu emang udah ada porsi-porsinya. Udah ada rencanaannya gitu loh. Gak ada yang di-push banget, gak ada yang jadi jobber banget. Semuanya adil. Oke, Untuk sekarang Adil dan makmur. sekarang Adil dan kita balik lagi. Kalau semuanya adil, kita harus tahu di dunia bisnis nggak ada yang adil. Paling atas atau paling bawah, mediocre itu nggak akan bisa bertahan. Ya, kita kan merubah bisnis ya. Kita merubah bisnis supaya jadi merata dan tetap sejahtera. Iya. Betul sekali. Anda itu, aduh. Itu Kita talent hidup di tuh dunia kapitalis. orang-orang dengan ego tinggi. Memang mereka mau dipaksa merata. Loh, Nggak mau. ini kalau makanya merata, kalau merata nggak ada The Rock, nggak ada Stone Cold, nggak ada Undertaker. ini Nggak makanya bisa. diajarin gimana caranya dapet kesempatan yang sama. Nah, yang emang bisa memanfaatkan situasi itu dialah yang paling naik ke atas. Nah, Anda bisa memanfaatkan situasi karena masih rosternya masih nggak banyak, Iya. masih nggak banyak. Kalaupun banyak juga bisa dipinjemin ke yang lain. kan? Walaupun nah itu kelebihannya, kita juga tidak ini ya, Ya. tidak ansos ya. Iya. Kalau Dan kita- kalau AEW itu tidak ansos loh, betul. Kalau kita tuh eksklusivitas, jadi punya WWE. Iya, Jadi ansos kan, jelas. Iya. ansos kan Ya, intinya. dengan kan. begitu kalau ada injury, jadi tahu WWE yang nanganin di mana, cepet nanganinnya. Ah, Kalau company di negara- masalahnya Katanya nggak dibayar kalau misalnya sakit, nggak Kalau dapat sakit- medical attention katanya. dapat surgery. Kalau surgery ya, Disaranin doang, bayarnya sendiri. BPJS-nya gak ada. Kalau kita kan BPJS-nya ada ya. Iya. Ya Dan kalaupun kalau misalnya kita superstarnya itu atau wrestlernya itu kita overload gitu kan lama-lama jadi budget cut, jadi gak kepake superstarnya. Jadinya kan sayang gitu loh. Budget Betul. bisa dialokasiin kemana gitu kan? Bisa sewa arena, bisa untuk Emang bisa training sewa arena? performance. bisa sewa arena. Kan kita boykot semua. Itu dia mainnya agak-agak kotor ya. Iya, agak kotor. Nah, kalau Emang bisa punya model gitu, ngeledakin ring aja nggak bisa. Loh, kita punya duitnya punya banyak, cuman emang eksekusinya karena masih muda ya. Masih muda. Kita masih memanfaatkan situasi di mana kita masih muda ya. Kita harus perlu banyak belajar, tapi dengan waktu 3 tahun aja sudah bisa sebagus itu, apalagi di dalam 5 tahun, 10 tahun, Ibaratnya kita kan masih 15 tahun. baby born Nyampe company nggak? ya ibaratnya. WWE nggak perlu waktu 3 tahun. Vince cuma butuh 1 WrestleMania, kelar. WrestleMania pun kan itu juga dari beberapa lama kemudian kan. Iya kan, bapaknya dulu yang dia kan beli punya bapaknya kan, isinya udah ada, Iya, jadi tinggal nambahin doang, betul. Tapi waktu Iya, itu juga Vince McMahon Beda tuh beda kalau misalnya Tony Khan yang bener-bener bangun AEW dari iya. awal. Dan itu WrestleMania pun kan itu buah pemikiran dari bertahun-tahun. Iyalah, baru iya. muncul. Jelas, karena WrestleMania. dipikirin mateng-mateng, nggak kayak eksekusi duluan aja udah berani gitu. Harus Iya, iya. jelas. Berarti kan nggak cuma 1 tahun gitu loh. Iya. Jadi lebih. untuk pembahasan kali ini kita gak ada pelanggaran nih ya Pak Wasit, Pak Vin. Aman ya berarti ya? Aman. Wasitnya udah kita kasih makan teman-teman. Kita harus tahu, ya kan. Roma tuh nggak dibuat dalam sehari, seperti gue bilang. Ada proses. Ada proses. Nah, lu, ini- lu proses lu instan, hasilnya instan, ya udah nanti akan jadi produk yang Instan, instan. Nah, ini ya beda ya. Kalau misalnya lihat AEW itu walaupun memang kelihatannya naiknya cepet nih ya kan.
Tapi kan kita punya backingan semuanya dari top wrestler yang emang umurnya udah lagi prime ya, dari umur 30-40-an sampai di umur yang 22, 23 itu ada semua dan semuanya berpotensi. Yap. Gitu. Dan kita tidak meragukan depth wrestler kita. Apalagi yang young talent kayak MJF, Yes. Jungle Boy yang umurnya masih 20-an gitu. Oh, yang cuma jadi security doang ya waktu itu kan? Nah ya udah, jelas lah. Kan masih baru. Peace. Nah, ini dia yang permasalahan WWE ya, di mana yang potensinya tidak ada dijadikan megastar flop, sementara di AEW yang dijadikan security di WWE tiba-tiba dikasih kesempatan melejit jadi top wrestler. Wah, jelas. Kalau misalkan kita tahu nih di akuarium besar ya kan, ada ikan besar. Wow, dia the king of the jungle. Taruh di laut nggak ada apa-apanya, bos. Yes. Ikan Kita besar di kolam laut. kecil ya. Iya, jelas aja. Lu taruh cupang juga gede di gelas. Coba taruh di akuarium SeaWorld gak ada apa-apanya. Jelas. Ya udah dimakan ikan pari dong Iya, yang udah lebih gede. Logikanya seperti itu, jelas. Berarti If everyone can make it, then everyone doesn't make it. berarti roster dari Piramida. wrestler dari Neng, WWE, neng, neng, neng. wrestler dari WWE berarti ikan cupang gitu ya. Iya, WWE Kok ikan cupang? rosternya WWE ikan cupang apa gimana nih? Enggak, maksudnya kalau lu nggak bisa make it di company besar, ya udah lu ke company kecil ya pasti kalau lu ikan gede ya bisa survive di sana. Tapi kalau misalnya lu merasa udah ikan gede di akuarium kecil, pas di real world di yang besar, SeaWorld apapun itu, ya nggak ada apa-apanya. Masih baik lebih besar dari kalian gitu. Tapi kita bisa membuat ikan kecil itu menjadi ikan yang besar. Jadi kasih makan di Iya. akuarium kecil. Ini kan Tergantung treatment ki- nanti kan. kita ngelihat aja dari dari AEW memang kelihatannya masih kelihatan kecil karena baru. Tapi kan kita sudah bekerja sama dengan perusahaan yang lain dan membuktikan kalau wrestler AEW itu selalu dominan di perusahaan lain. Oh, sama Ya kan? Domino kemarin ya? Yang di cancel kontraknya. Siapa tuh? Sama Domino kan kemarin? Pizza? Itu sponsorship. Pakai pisau kali. dan itu Masa kan di-cancel? dan itu kan di cancel karena timingnya itu hanya kesalahan sedikit saja. Pakai pisau pizza gini juga di cancel langsung. Domino parah. Ini baru 3 tahun begitu dah. Ya, Ngambek ya Itu namanya trial by error. trial by error. Iya. Kalian tahu? Semua company itu pasti mengalami hal itu. Kalian tahu kita partnership Great Balls of Fire. Wah. Iya, Itu salah satu contoh trial by error tuh kayak gitu. itu nama apa itu Great Balls of Fire? Iya, itu salah satu contoh trial by error tuh itu bikin pay-per-view yang tidak jelas ke depannya, masa Iya. depannya tidak ada. Demi sponsor biar bisa percaya, buktinya Aneh makanya. Crown Jewel. Oke, Yang oke. gede. Arah. daripada kita makin ngaco nih, mendingan kita lasting aja nih, yang terakhir aja. Ini sebenarnya cuman satu nama aja sih. Kira-kira dalam 20 tahun ke depan kalau dari WWE siapa yang akan benar-benar dominan? Jelas Roman Reigns, head of the table. 20 tahun. 20 tahun ke depan. Kalau misalnya dari AEW menurut lo? Siapa ya? Nah, nggak bisa jawab kan? Banyak soalnya. Kenapa? Banyak potensial. Karena soalnya. banyak. Iya, potensial itu banyak. Banyak tapi nggak potensial Iya. kali ya, Loh, makanya nggak bisa Banyak jadi disebut. bingung. Iya. Ini siapa yang mau gua push? Bingung. Soalnya kalau misalnya kita jawab si Empang, Udah nggak udah ada. jelas. Udah jelas pasti megastar. Iya, udah pasti jadi legend. Tapi Legend di mana? AEW dong. 20 tahun ke depan lagi nggak ada yang tahu karena apa? Hampir semuanya dijadikan bintang besar. Iya. Belum lagi pemain yang muda-mudanya MJF. Pada cabut ke Hollywood lagi tuh tahu. Betul dong. Masih ada kemungkinan itu masih ada emang. Iya. Tapi lagi-lagi di sini kita masalah pengelolaannya gimana, treatment ke superstar itu bagaimana, cara menarik fans itu gimana, dan itu udah ditanemin sama AEW itu semua. Tenang aja, Vince tuh selalu berkata, fans tuh gampang lupa. Ya kan? Kita kasih terus apa yang dia inginkan, lama-lama bosen orang. Coba lu tiap hari gua kasih makanan kesukaan lu. Bosen, Lama-lama bosen Iya. juga. mual, muntah. Coba kita kasih sampah terus. Begitu kita kasih spaghetti, wah alhamdulillah, wah keren banget. Begitu karena harusnya. biasanya jelek terus, Biasanya begitu bagus dikit biasanya aja cuma langsung, oh, the best. nasi aking doang biasanya. Begitu lu kasih stick, wah alhamdulillah. Wah, enggak. Coba tiap hari stick.
Begitu dulu. dapat nasi aking, wah. Bentar dulu. Nah. Dia hakim garis nih lagi gabut nih dia nih. Iya. Dia ngasih Minta perhatian. simbol. Tahu ini apa? V1. Undisputed Era yang udah bubar itu. V1. Kirain. Yang punya gua kita itu nanya nih, Mat nanya Hardy doang tuh. nih. Ya. Satu persatu Ya, udah mulai kelihatan. daripada kita makin ngaco nih, kayaknya kita udahin aja. Udahin aja. Kalian tim mana ya? Tim AEW atau tim WWE atau bahkan tim yang lain mungkin Mohon berdebatnya jangan apa namanya? Jangan debat kusir, debat yang berantem dengan- ya, berantem ya. Tapi memberikan fakta kayak kita. Jangan berantem, tapi Debat lah yang sehat gitu. Iya. Contohnya ya kan kita harus bandingkan dengan data. Nah. Then now and future. Gitu. Masih aja nyenggol. masih. Ini yang tidak boleh nih. Nyenggol boleh. Nyenggol boleh. Berantem jangan. Berantem jangan. Nyenggol dikit gak apa-apa. Kekerasan nggak buat di YouTube. Hate speech apalagi. Tapi di WWE bisa. Semuanya bisa terjadi ya. Iya, ya udahlah. Daripada kita makin ngaco lagi, balik lagi. Kita sudahin saja. Yap. Jangan lupa like dan subscribe Yap. channel kita dan juga dengerin Spotify dan Apple Podcast kita. Yap. Semuanya ada di link deskripsi di bawah. Yap. Support kita di Saweria juga ada nih selalu aktif di samping Ranzi kayaknya sih. Terus tiba-tiba gue taruh di samping Kevin. Di sini. Bener-bener. Dipegang atau lu taruh ya. Taunya nutupin dia. Langsung ngomel-ngomel. Langsung di Sister Abigail. Langsung minggu depan gazing lagi. Ya udahlah ya. Pertemuan Duvin yang terakhir. Langsung episode terakhir. Buat podcast. Oke. See you in the next video or podcast audio. Yap. Sampai ketemu. Iya, masih di Bang Podcast. Podcast. Where the big boys play.